Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Anwar Fatoni. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama satu topik yang sangat menarik, yaitu externalities, public goods, and common resource. Apakah externalities itu? Jenisnya ada apa saja? Dan bagaimana cara menanggulangi externalities? Saksikan terus video ini dan jangan skip satu detik pun ya. Baik, seperti yang telah saya sampaikan di awal, bahwa topik video kali ini adalah externalities, public goods, and common resource. Ketiga kata kunci tersebut merupakan bagian penting dalam ekonomi sektor publik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua isu besar yang ada dalam ekonomi sektor publik. Yang pertama adalah eksternalitas dan yang kedua public goods dan common resource. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu externalities atau yang kita sebut sebagai eksternalitas. Apa sih externality itu? Eksternalitas merupakan dampak tak terkompensasi. Dampak yang tidak terkompensasi. Dampak dari apa? Dari perbuatan seseorang yang kemudian berdampak pada kesejahteraan orang lain yang melihatnya. Saya ulangi, eksternalitas adalah dampak tak terkompensasi dari perilaku seseorang terhadap kesejahteraan orang lain yang melihatnya. Itu adalah externalities atau eksternalitas. Sebagai contoh, contoh yang pertama, the exhaust from automobiles is a negative externalities. Asap atau knalpot yang berasal dari mobil itu memiliki eksternalitas negatif. Kenapa? Karena knalpot itu mengeluarkan asap dan asap bisa menyebabkan gangguan pernapasan pada masyarakat. Sehingga knalpot yang mengeluarkan asap yang menyebabkan gangguan pernapasan pada masyarakat ini disebut dengan eksternalitas negatif. Lalu selanjutnya adalah restored historic building, yaitu bangunan lama yang direstorasi, yang dipugar. Tentu bangunan lama yang dipugar ini menjadi eksternalitas positif atau positif externality. Kenapa? Karena orang-orang yang kemudian sebelum dipugar malas pergi ke sana. Setelah dipugar, setelah direnovasi dengan bagus gitu ya, maka orang akan enjoy berjalan di sana, enjoy menikmati pemandangan di sana, dan enjoy membuat foto untuk diunggah di Instagram atau bahkan membuat TikTok di sana. Gitu ya. Lalu kemudian contoh selanjutnya dari eksternalitas adalah barking dogs, gonggongan anjing. Kalau anjing udah ngegonggong, itu biasanya menimbulkan negatif externality. Kenapa? Karena tetangga pasti akan terganggu oleh kebisingan gonggongan anjing tersebut. Nah, contoh terakhir dari eksternalitas adalah research, penelitian. Penelitian dengan yang menghasilkan teknologi baru atau mungkin menggunakan teknologi baru, tentu ini akan menimbulkan dampak positif yang kita sebut sebagai positive externality. Kenapa? Karena hasil penelitian tersebut bisa menjadi knowledge baru, bisa menjadi teknologi baru atau knowledge baru yang dapat digunakan untuk perkembangan ke depan. Nah, gitu ya. Lalu selanjutnya adalah externalities and market inefficiency. Hubungan antara
eksternalitas dan inefisiensi pasar. Biasanya eksternalitas negatif itu akan menghasilkan yang namanya market inefisiensi, ketidakefisienan pasar. Jika market itu dalam keadaan efisien, maka seharusnya tidak menimbulkan eksternalitas negatif. Seperti contoh pada kurva yang ada di layar ini, kita ambil contoh pasar aluminium. Pasar aluminium itu biasanya menimbulkan dampak yang positif, juga menimbulkan dampak yang negatif juga tentunya ya. Nah, ketika pasar aluminium itu ada pada posisi efisien, maka dia masuk ke titik equilibrium ini. Nah, tapi ketika pasar aluminium kemudian menimbulkan dampak negatif sehingga memunculkan negatif externalities, maka equilibriumnya akan bergeser. Titik equilibriumnya pasti akan bergeser. Kita lihat seperti ini contohnya. Ketika aluminium itu menghasilkan negatif externalities, maka tentu supply dari aluminium akan bergeser dari kanan ke kiri. Nah, sementara demand atau permintaan itu cenderung tetap. Pada awalnya begitu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ketika aluminium itu menghasilkan polusi, maka permasalahan ini akan menimbulkan permasalahan sosial. Dan tentu akan ada cost di sana. Ada cost eksternalitas yang harus ditanggung oleh masyarakat, atau yang disebut sebagai social cost gitu ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena ketika aluminium kemudian menghasilkan polusi, maka masyarakatlah yang akan dirugikan, dan masyarakatlah yang harus menanggung biaya atas polusi itu, alas timbulnya polusi. Misalkan polusi tentu akan menimbulkan dampak pada kesehatan. Siapa yang membayar untuk kesehatan masyarakat? Tentu masyarakat sendiri. Nah, begitu ya, kurang lebih begitu. Sehingga ini nantinya pada suatu waktu tertentu akan bergeser suplainya. Orang untuk suplai aluminium akan bergeser dari Q1 menjadi Q market menjadi Q optimum, gitu ya. Nah, ini tentu biasanya akan ada biaya eksternalitas ketika bergeser pada titik Q optimum ini, gitu ya. Nah, biaya eksternalitas itulah yang kemudian kita sebut sebagai social cost. Social cost itu mencakup private cost dan external cost. Nah, itu ya. Oke, kita masuk ke selanjutnya, positive externalities. Bagaimana jika kemudian tadi kita lupakan aluminium. Sekarang kita bicara sesuatu yang memberikan dampak positif. Contohnya adalah education, pendidikan. Pendidikan itu tentu akan berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat tentunya ya. Nah, dalam konteks positive externalities, justru supply ini akan tetap, tapi kemudian yang berubah adalah demand. Nah, gitu ya. Kenapa bisa terjadi perubahan pada demand? Karena kita lihat orang semakin akses pendidikan itu diberikan seluas-luasnya, maka permintaan terhadap pendidikan juga ternyata bertambah. Karena faktanya pendidikan ini memberikan dampak positif terhadap kehidupan manusia, terhadap taraf hidup manusia. Kan begitu. Nah, sehingga adanya pendidikan itu memunculkan positive externalities yang nantinya akan berdampak pada pergeseran kurva demand atau pergeseran kurva permintaan yang dan sekaligus akan menggeser equilibrium tentunya ya, akan menggeser equilibrium. Di sini kita lihat pergeserannya adalah dari kiri ke kanan, artinya
terjadi kenaikan kuantitas pendidikan dan harga pendidikan tentunya ya. Kualitasnya, harganya dinaikkan, kuantitasnya justru naik pula begitu. Ini menunjukkan bahwa adanya positif externalities pada pendidikan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara keluar dari eksternalitas, apalagi eksternalitasnya adalah eksternalitas negatif. Tentu dibutuhkan yang namanya public policy atau yang kita sebut sebagai aturan-aturan publik gitu ya. Nah, aturan-aturan publik ini ada 3 jenis biasanya dalam kehidupan ekonomi. Yang pertama adalah common and control policies yang berbentuk regulasi. Tentu regulasi ini dari pemerintah. Artinya cara pertama dalam menangani eksternalitas adalah dengan cara membuat regulasi atau peraturan dari pemerintah untuk mengendalikan eksternalitas itu tadi. Pemerintah dapat mengurangi eksternalitas dengan cara membuat larangan-larangan misalnya. Contoh misalkan di sini larangannya adalah ketika ada seseorang membuang limbah kimia. Ketika seseorang membuang limbah kimia di aliran sungai, maka ini masuk kategori kriminal. Ini aturan yang mungkin bisa dibentuk. Artinya dengan diharapkan dengan aturan ini pabrik-pabrik itu sudah bisa mengatur eksternalitas negatifnya, karena biasanya pabrik itu kan pasti ada limbahnya. Banyak limbah dari pabrik itu kemudian dibuang ke sungai. Nah, ini kan contoh konkretnya adalah Sungai Citarum. Mungkin rekan-rekan pernah mendengar ya kasus Sungai Citarum yang tercemar sangat luar biasa hingga disorot oleh media internasional. Sampai-sampai pemerintah harus membuat regulasi, tidak hanya regulasi, tapi juga harus menggelontorkan APBN untuk menanggulangi polusi air yang ada di Sungai Citarum. Nah, itu sangat luar biasa. Nah, itu salah satu contoh ya, common and control policies dari pemerintah. Bisa juga solusi dari eksternalitas adalah dengan market based policy, yaitu peraturan berbasis market gitu ya, atau aturan-aturan berbasis pasar. Contohnya apa? Contohnya corrective tax atau pajak koreksi gitu ya. Jadi pajak koreksi ini biasanya didesain untuk menanggulangi negatif externality. Dengan cara apa? Misalkan untuk perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang menghasilkan negatif externality, maka pajaknya dinaikkan, misalkan begitu ya. Pajaknya dinaikkan. Nah, sehingga hasil pajaknya itu nanti bisa dipakai oleh pemerintah untuk menanggulangi negatif externality. Tapi apakah ini efektif? Nanti dulu kita lihat. Yang kedua sama, market based policy. Jenis yang kedua adalah tradable pollution permit, yaitu mengizinkan pabrik itu menciptakan polusi begitu ya. Namun gantinya adalah pabrik itu harus membayar misalkan sekian ratus juta ketika tingkat polusinya A misalkan, atau sekian puluh juta ketika tingkat polusinya B. Nah gitu ya. Jadi bisa dengan cara seperti itu. Tapi the two policies have much in common. Artinya dua policy ini, yang market based policy dengan corrective tax maupun tradable pollution permit, ini sebetulnya mirip-mirip. Mirip-mirip artinya perusahaan pada akhirnya dibiarkan. Artinya secara tidak langsung ya, policy ini tidak secara tegas melarang adanya polusi. Jadi policy ini tidak secara tegas menghentikan
adanya negatif externality yang disebabkan oleh pabrik misalkan seperti itu kan. Jadi agak bias bisa dikatakan seperti itu ya. Di satu sisi ingin menghentikan polusi akibat pabrik begitu ya, akibat negatif externality-nya pabrik, tapi di sisi lain malah membiarkan, malah sedikit seakan-akan it's okay lah, yang terpenting bayar pajak, atau oke polusinya sekian tapi bayarnya sekian. Nah itu kan agak tricky sebetulnya ya. Nah ini yang saya sampaikan terakhir tadi, bahwa baik corrective tax maupun pollution permit ya, itu sebenarnya sama aja gitu, equivalence of, jadi sama aja kebijakan itu, nggak ada bedanya sebenarnya. Dan ini tentu akan akan sulit menghilangkan polusi gitu, karena dibiarkan gitu. Meskipun ada biaya atau ada cost yang ditanggung oleh para pembuat negatif externality tadi ya, yang harus ditanggung oleh mereka, cost externality namanya. Tapi pertanyaan besarnya adalah sampai kapan? Ataukah mungkin, atau bisa diubah pertanyaannya, apakah mungkin policy itu justru bisa menghilangkan negatif externality selamanya? Sepertinya malah melanggengkan ya. Jadi ya dibuat trikinya seperti itu, bisa jadi seperti itu. Sehingga banyak yang kemudian para ahli ekonomi atau ekonom itu menyarankan, yang pertama pendekatannya adalah common control policies dalam bentuk regulasi begitu, begitu ya. Namun masing-masing policy ini pasti ada plus minusnya. Itulah kalau public policy atau aturan publik itu pasti ada plus minusnya. Gitu. Jadi untuk kalau aturan pemerintah dalam bentuk regulasi, minusnya mungkin tidak ada pemasukan kepada pemerintah misalkan untuk menanggulangi negatif externality-nya. Tapi plusnya adalah ada ketegasan dari pemerintah. Oh ya, ini masuk kriminal, di penjara, kemudian usahanya ditutup misalkan seperti itu. Tapi apakah kemudian itu menyelesaikan masalah? Terkadang itu justru akan menimbulkan masalah juga. Masalahnya apa? Oke, pabrik ditutup, banyak pengangguran baru akhirnya. Nah itu jadi nggak sesimpel yang kita bayangkan ya. Jadi public policy itu sangat rumit. Jadi harus komprehensif dan memikirkan banyak aspek begitu, atau mencakup banyak aspek. Nah, ketika ketiga jenis atau ketiga cara tadi ternyata dinilai cukup rumit ya dalam menyelesaikan permasalahan negative externalities, maka ada solusi dari private sector atau dari masyarakat sendiri lah gitu ya. Jadi ada private solution. Jadi kalau pemerintah istilahnya, kalau tadi kan tiga cara tadi kan itu pendekatan dari pemerintah, artinya top down kan begitu. Nah kalau yang ini adalah bottom up, artinya penyelesaian masalah eksternalitas itu berawal dari masyarakat grassroots. Ada 4 jenis metode yang biasanya digunakan untuk mengatasi masalah eksternalitas. Yang pertama adalah moral code and social sanction. Moralitas dan sanksi sosial ini juga bisa dilakukan, bisa dipakai untuk mengatasi masalah eksternalitas. Contoh misalkan, ketika ada pabrik yang kemudian menghasilkan negative externality, maka bisa masyarakat di sekitar memberikan sanksi sosial kepada pabrik tersebut. Misalkan dengan cara diasingkan, ya kan, aksesnya tidak diberikan, ataupun ketika hal-hal yang ada yang berhubungan dengan lingkungan mereka tidak diberikan akses misalkan. Nah itu bisa dilakukan gitu. Yang kedua adalah charities atau donasi gitu ya. Nah, ini juga bisa dilakukan misalkan karena misalkan tadi ya Sungai Citarum yang sudah tercemari begitu, kita bisa mengumpulkan donasi untuk dipakai membersihkan kembali Sungai Citarum, charities. Lalu bisa juga dengan the self interest of the relevant parties. Bisa juga dengan pendekatan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan pada
proyek tertentu misalkan, atau pada perusahaan tertentu yang menimbulkan dampak negatif externalities. Katakan misalkan ada satu pabrik ini sangat tergantung sekali pada bahan baku yang ada di daerah tertentu misalkan. Maka bisa itu kita lakukan pendekatan kepada misalkan masyarakat di daerah tertentu, penyuplai bahan baku pabrik tersebut misalkan gitu ya, untuk kemudian dilakukan pendekatan-pendekatan agar pabrik ini mau mengelola negatif externalities-nya, mau mengeluarkan biaya untuk mengolah atau mengelola negatif externalities yang ditimbulkan. Atau bisa juga dengan the interested parties to enter into a contract. Atau bisa juga dengan kita melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang mau masuk yang mau bekerja sama dengan pihak yang menimbulkan negatif externality. Nah, ini juga misalkan ada calon investor yang mau invest di pabrik A. Nah, ini bisa kita melakukan pendekatan kepada investor tersebut. Bisa kita minta investor itu untuk berkomitmen agar ketika dia sudah invest di pabrik A misalkan, maka dia harus membuat suatu gebrakan atau dia bisa melarang lah begitu ya, melarang pabrik yang telah dibeli tadi sahamnya untuk membuang limbah sembarangan misalkan gitu ya. Atau dia juga bisa kita minta untuk mengelola eksternalitasnya atau minimal mengalokasikan sebagian revenue-nya untuk mengelola negatif externalities-nya. Nah, gitu ya. Oke. Namun private solution ini tidak selamanya mengatasi eksternalitas. Nggak selamanya efektif begitu ya. Makanya di sini ada pertanyaan, how efektif? Seberapa efektif sebetulnya private solution ini bisa mengatasi externalities? Ada namanya Coase theorem yang dikenalkan oleh ekonom Ronald Coase gitu ya. Dia menyatakan bahwa it can be very effective in some circumstance. Artinya memang dalam satu kasus private solution ini bisa mengatasi externalities, negatif externalities gitu. Misalkan tadi dengan charity atau mungkin dengan dengan sanksi sosial tadi. Tapi according to the Coase theorem, if private parties can bargain over the allocation of resource at no cost, jika private solution ini intinya dia bisa mengatasi dia bisa mengalokasikan atau membuat tindakan-tindakan yang tanpa membutuhkan biaya, maka sebetulnya orang atau pihak yang menciptakan negatif externalities itu bisa mengatasi permasalahannya dengan sendiri. Nah, istilahnya begitu. Jadi intinya adalah, kalau bahasa sederhananya, pinter-pinternya private sector untuk mencari solusi, entah itu dengan sanksi sosial atau dengan charity ya. Kalau charity jelas yang membuat negatif externalities kan dia tidak mengeluarkan biaya apapun gitu ya. Nah, itu pinter-pinternya dia saja gitu, agar masalah eksternalitas itu bisa terselesaikan dengan baik begitu. Oke. Lalu tapi kembali lagi tadi ya, why private solution do not always work? Kenapa private solution itu tidak selalu berhasil begitu ya? Ya karena memang ada transaction cost, ada biaya transaksi ketika menggunakan private solution. Biaya transaksi itu ya biaya lobby sana lobby sini misalkan begitu ya. Nah, itu bagian dari biaya transaksi yang harus ditanggung ketika menggunakan pendekatan private solution. Tapi kalau menggunakan government solution, ya caranya tadi bisa dengan membuat regulasi, atau mungkin pendekatannya adalah pendekatan korektif pajak, atau bahkan tadi pollution permit gitu ya, dengan trade
trade off pollution permit dengan kalau Anda boleh negative externalities dengan persentase sekian tapi bayarnya sekian, misalkan begitu. Baik, itu tadi adalah pembahasan tentang eksternalitas. Pada intinya adalah eksternalitas ini menimbulkan permasalahan publik ya, sehingga membutuhkan public policy yang tepat, entah itu pendekatannya dengan government approach ataupun dengan private approach gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke public goods dan common resource. Sebelum kita membahas dua hal ini, kita perlu memahami bahwa terdapat perbedaan jenis barang berdasarkan apakah barang tersebut excludable dan apakah barang tersebut good rival in consumption. Artinya apa? Jadi semua barang, every goods in this world gitu ya, itu kita bisa klasifikasikan ke dalam 4 jenis barang dengan standar atau dengan ukuran apakah dia excludable dan apakah dia rival in consumption. Nah, excludable itu maknanya apa? Excludable itu maknanya can people be prevented from using the good. Terkadang jadi excludable itu apakah barang itu hanya dikhususkan untuk pihak-pihak tertentu atau tidak. Nah, itu namanya excludable. Tapi kalau rival in consumption maknanya adalah does one person's use of the good reduce another person's ability to use it. Ketika orang menggunakan barang tersebut atau menguasai barang tersebut, apakah kemudian akan mengurangi kemampuan orang lain untuk menggunakan dan mendapatkan barang tersebut. Nah, itu namanya ada rival di sana, gitu ya. Jadi kalau dilihat dari dua aspek itu, maka nanti kita akan mendapatkan namanya club good. Yang pertama ada private goods, kemudian ada public goods, yang ketiga adalah common resource, dan yang keempat adalah club goods. Kita bahas satu-satu. Apa perbedaan private goods, public goods, common resource, dan club goods? Berdasarkan tadi pertanyaan apakah dia excludable atau ada rival in consumption. Ada rivalnya, ada pesaingnya untuk mengkonsumsi barang tersebut. Private goods itu adalah goods that are both excludable and rival in consumption. Yang disebut dengan private goods adalah barang yang dia masuk kategori excludable dan masuk kategori rival in consumption. Gitu ya. Lalu kemudian contoh private good ya. Kita masuk ke contoh dulu. Contoh private good adalah ketika saya beli mobil, berarti mobil yang telah saya beli, dia excludable. Dia tidak bisa dipakai oleh orang lain. Kecuali ada izin saya. Gitu. Dan juga dia rival in consumption. Berarti ketika saya sudah membeli, berarti saya telah menguasai mobil itu, dan dampaknya adalah orang lain tidak memiliki ability, kemampuan untuk menguasai mobil saya. Itu bedanya. Kalau yang pertama excludable, soal apakah dia itu dikeluarkan atau tidak bisa menggunakannya. Yang kedua adalah soal penguasaan. Lalu kalau public goods, atau mungkin contohnya kita masuk contoh di sinilah ya. Yang disebut private, contohnya ice cream cones, kemudian clothes. Ini kan kemudian congested toll roads. Ini kan 3 jenis barang yang ice cream cone ketika sudah saya beli, ya sudah, itu berarti masuk kategori private gitu kan, milik saya pribadi gitu kan. Dan juga nggak ada rival in consumption. Iya, ketika sudah saya beli berarti rival saya nggak bisa menguasainya gitu ya. Nah, contoh yang kedua adalah public goods. Public goods itu apa? Public goods adalah neither excludable nor rival in consumption. Berarti kalau public goods, dia itu tidak masuk kategori excludable dan juga tidak masuk kategori rival in consumption. Contohnya tornado siren, kemudian national defense, uncongested non-toll road gitu.
Contoh tornado siren, atau misalkan national defense lah yang gampang, paling mudah. National defense itu public goods, barang publik. Maknanya apa barang publik? Dia itu barang yang bukan excludable, karena semuanya bisa menggunakan public goods itu, bisa memanfaatkan public defense, kan begitu. National defense, sorry. Semuanya berhak untuk mendapatkan national defense. Nah, rival in consumption, apakah ada rival dalam mengkonsumsinya? Nggak ada juga, karena sekali lagi ketika saya menggunakan fasilitas national defense gitu ya, saya dapat perlindungan negara misalkan, orang lain juga memiliki ability, memiliki kemampuan untuk mendapatkan itu juga, begitu ya, sama. Nah gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke common resource. Jenis barang saja adalah common resource. Common resource itu apa? Goods that are rival in consumption but not excludable. Oke, common resource itu masuk kategori barang yang tidak excludable, berarti dia bisa digunakan oleh semua pihak. Contohnya fish in ocean, bisa didapatkan oleh semua pihak. The environment, lingkungan. Kemudian congested non-toll roads. Nah, misalkan contoh yang pertama, fish in the ocean, ikan di laut, itu kan common resource namanya, sumber daya umum. Itu bukan barang excludable, artinya semua orang bisa mendapatkannya, gitu kan. Semua orang bisa menangkap ikan di laut, kan begitu. Tapi dia masuk kategori apa? Dia masuk kategori rival in consumption. Rival in consumption, iya, untuk mendapatkannya ketika sudah ketika saya sudah mendapatkan fish in ocean misalkan, maka ya orang lain yang sudah selesai nggak bisa menguasai apa yang sudah saya dapatkan, kan begitu. Nah, jadi ketika saya sudah menangkap ikan di lautan, berarti orang lain kehilangan ability to consume my fish, kan begitu. Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah club goods. Club goods itu adalah goods that are excludable but not rival in consumption. Ini club goods. Club goods itu berarti dia barang yang excludable. Contoh fire protection, kabel TV. Fire protection itu berarti perlindungan atas kebakaran atau asuransi kebakaran lah ya. Asuransi kebakaran berarti excludable. Kenapa? Karena hanya orang yang membayar asuransi atau polis asuransi saja yang bisa mendapatkan fasilitas fire protection. Sementara orang yang tidak membayar, ya berarti dia nggak bisa. Itu namanya excludable. Tapi dia dia no rival in consumption. Nggak ada. Orang yang misalkan orang yang bayar proteksi kebakaran itu tidak akan mengurangi kemampuan orang lain untuk membayar juga gitu. Untuk mendapatkan fasilitas itu. Orang lain tinggal bayar. Tinggal beli asuransi kan bisa, tapi dia nggak bisa mendapatkan asuransi saya ketika dia nggak bayar asuransi. Tapi dia mampu, punya ability atau punya kesempatan untuk membayar asuransi saya dan boleh, kan begitu. Nah itu namanya club goods. Nah ini adalah 4 klasifikasi barang berdasarkan apakah dia excludable dan apakah dia rival in consumption. Baik, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat difahami dengan sebaik-baiknya oleh rekan-rekan mahasiswa dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.